kita dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah dapat, saya kembali undang bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang berbuatnya berhasil. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang suka dengan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Kitab Mazmur dimulai daripada pesan antara yang baik dan yang tidak dan akibatnya. Betapa pentingnya apa yang dilakukan, karena itu berdampak dengan apa yang didapatkan. Dia mau menekankan betapa pentingnya firman Tuhan, dan itu yang menerangi kita dan mengubah hidup kita menjadi seperti kehendak Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Itu salinan yang terbaru. Seperti pohon yang ditanam. Ia artinya manusia, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya dia selalu ingat firman itu apa kehendaknya ketika dia hidup pada waktu malam, sebab dia hidup pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Ternyata apa yang kita sukai, pasti kita berusaha untuk menikmati atau melakukannya atau mencari. Kalau kita suka makan sesuatu, selama itu bisa dijangkau harga dan tempatnya, kita mungkin berusaha mencari apa yang kita sukai. Kalau itu berupa pakaian, kita mungkin sisihkan uang kita untuk membelinya, dan berbagai hal. Kesukaan berarti ada yang akan dinikmati dan ada upaya untuk mendapatkan apa yang disukai. Banyak orang keinginannya, cita-citanya, harapannya ingin berhasil. Tetapi keberhasilan yang sesungguhnya bukan sekedar pencapaian, tetapi bagaimana kita bisa menikmati yang kita raih itu, saudara. Sebab tidak semua yang bisa orang raih bisa dinikmatinya. Bisa orang ingin punya mobil mewah, tapi dia tidak bisa lagi menikmatinya karena faktor kesehatan dan lain sebagainya, karena takut, jadi hanya dipajang, bahkan tidak ada manfaatnya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain orang ingin dan ingin, suka ini, tapi soal menikmati itu ada di tangan Tuhan. Semua orang rata-rata dikatakan ingin berhasil, keluarga berhasil, anak berhasil, ya boleh-boleh saja, itu wajar dan normal. Tetapi perlu kita ingat firman Tuhan. Kitab Mazmur ini begitu panjang,
lebih daripada 100 bab atau pasal, diawali dengan kebahagiaan yang sesungguhnya dan juga apa akibatnya kita menuruti nasihat orang fasik. Apa akibatnya kita mengikuti nasihat daripada firman Tuhan. Tuhan membedakan. Kalau saudara punya anak yang satu dengar-dengaran, satu tidak, nanti Tuhan akan membedakan. Ayat emas kita ayat 3 ini, ia seperti pohon. Jadi digambarkan orang nanti akan berhasil itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Di sini dikatakan tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya, dikerjakannya berhasil. Saudara boleh punya banyak pekerjaan, usaha, bisnis, macam-macam trik, tapi keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Kata ditanam itu berarti satu proses, karena digambarkan seperti pohon yang ditanam. Kita seringkali melihat hanya kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya, yang dilakukannya berhasil. Dia tidak tahu kata kalimat sebelumnya. Satu tanaman, satu benih, satu biji atau daun atau batang, dia akan sulit tumbuh kalau hanya diletakkan, apalagi di tempat yang kering. Perlahan dia akan kering dan mati. Satu pohon akan menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah, satu caranya dia mau ditanam. Jadi manusia itu juga demikian, kalau dia mau tertanam di dalam kebenaran Taurat dan firman Tuhan, itu baru dia bisa berhasil. Seperti pohon. Saudara, prinsip pohon, benih yang ditanam atau pertumbuhan atau regenerasi itu sudah dimulai daripada masa penciptaan. Prinsip biji yang ditanam dan hasil buahnya dari awal, dan itu awal daripada firman Tuhan. Demikian juga prinsip dalam hidup ini, mesti ada proses yang mau ditanam, dan ditanam itu tidak enak. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 29, firman Tuhan berkata, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Itu firman Tuhan kepada manusia itu. Jadi makanan manusia paling sehat pertama bukan yang lain-lain, tetapi buah-buahan. Dan buah-buahan duluan diciptakan baru hari yang ke-6, setelah beres ada buah, baru diciptakan hewan dan manusia, supaya sudah ada dulu bahan makanannya. Kita boleh melihat kita hewan makhluk gemuk, kuat, sehat, bukan dia memakan yang serupa dengan dia ada dagingnya, ada darahnya. Saudara boleh melihat gajah, kuda, sapi, lembu, dan yang lain-lain lagi. Manusia pertama, mereka memakan dari yang tumbuh di bumi dan gemuk-gemuk, kuat-kuat. Jadi bukan karena memakan hewan. Hewan memakan hewan tidak lebih besar tubuhnya. Itu prinsip kehidupan. Jadi kehidupan itu dimulai dengan biji. Jadi Tuhan sudah katakan,
Ya, di seluruh lingkungan Adam dan Hawa, lihatlah di mana-mana aku ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang berbiji. Kenapa mesti ada kata berbiji? Namanya baru lagi Tuhan tumbuhkan. Perlu ada regenerasi. Makanlah buahnya. Ya, tapi jangan lupa regenerasi pada biji yang harus juga tumbuh di mana-mana di seluruh bumi. Dan itu boleh disebar oleh angin, hewan, burung. Untuk boleh tumbuh untuk makanan daripada segala makhluk di dunia ini. Dengan berbagai warna, rasa, bentuk, dan manfaat. Sekecil dan sebesar apapun buah yang ada bijinya, cepat atau lambat orang akan mengetahui ada manfaatnya, baik untuk rasa, untuk kesehatan, kesembuhan, dan sebagainya. Ada Tuhan ciptakan untuk manusia. Hanya ilmu pengetahuan yang belum bisa mengurai untuk mengambil manfaat dari setiap apa yang Tuhan ciptakan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada unsur ditanam. Biji, kita bisa melihat biji ada dua jenis. Pertama, biji biasa, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biji itu di dalamnya ada inti calon cikal bakal untuk kehidupan yang baru, dan dia masih terkekang. Itu pengertian daripada biji. Ada satu hal yang akan hidup tetapi dia terkekang, akan bertumbuh. Sudah ada benih di situ di dalam, terbungkus rapi. Dia akan ada. Tetapi ada juga dari sekian biji-biji itu, orang pilih sedemikian rupa yang disebut akan menjadi benih yang terbaik, bentuknya, besarnya, kualitas daripada pada biji-bijian itu dipilih. Tujuannya untuk menjadi benih. Nah, pengertian benih adalah sesuatu yang sudah dipilih dari sekian banyak, dipisahkan sekian persen untuk ditanam, untuk menjadi pohon yang baru yang akan menghasilkan lagi. Saudara kekasih, jadi itu prinsipnya ditanam untuk kita boleh berhasil, karena dikatakan seperti pohon. Untuk bisa menjadi pohon, kita harus mau menjadi seperti biji, seperti benih. Tadi dalam satu pujian, yang menabur, yang mencucurkan air mata, menyemai, menabur itu berjalan mundur supaya yang ditanam setelah biji-biji padi pertama disemaikan di satu tempat yang terpisah, udah diatur airnya, kelembapan tanah, kesuburannya, ditabur dari sekian banyak padi-padi. Dipilih varietas tertentu yang berapa bulan akan panen, bagaimana keunggulannya, ketahanannya dengan hama, rasanya, nutrisinya, harumnya, ya, ketahanannya nanti setelah jadi berapa lama awet, sebab padi atau beras kalau sudah diapakan dia bisa cepat juga dimakan hama atau busuk. Itu sudah diteliti oleh ahli varietas mana yang mau ditanam, berapa lama. Setelah dipilih dari sekian banyak benih biji, inilah yang mau menjadi benih, dan itu diperjualbelikan. Bibit-bibit unggul, benih-benih unggul, dan lebih unggul, lebih mahal. Setelah orang dapatkan benih itu, disemai. Setelah disemai, dia tumbuh. Lahan untuk sawah juga tanahnya digemburkan.
dibajak, dialiri air sampai lembut. Kemudian para petani mengambillah benih-benih tadi yang sudah mulai tumbuh, dicabut lagi. Ini soal proses mau menanam. Itu sakit pohon itu, pohon pokok padi atau pohon apapun untuk menjadi tumbuh dan berhasil, dia harus mau diproses. Demikian juga kita, seperti pohon kalau mau berhasil. Dan itu berhasil, mau dia dibentuk di tangan Tuhan. Kalau kita mau berhasil, itu proses pembentukan Tuhan. Dan tidak ada benih yang normal. Kalau kita juga sebagai anak yang mau berhasil, setelah ditanam, benih itu lompat keluar, nggak mau. Orang yang mau berhasil mesti siap ditanam. Dan para petani itu pun berjalan mundur. Dia colokin, masukin berjarak bagus, mundur terus, mundur. Capeknya minta ampun, bungku, matahari apapun dia kerjakan, begitu sabar. Dan air juga mesti pada waktunya, nggak terus air. Diatur jamnya, waktunya untuk mengairi sawah itu sedemikian rupa. Waktu menabur itu capeknya minta ampun. Dan tepat pada musimnya. Musimnya bukan lagi berjalan mundur, tetapi berjalan maju. Disabit padi-padi itu atau gandum, berjalan maju bukan mundur, karena yang di belakang udah bisa diinjak, udah habis. Berjalan maju, bersorak-sorai bergembira, banyak hasil panen, cukup buat ini itu dan bisa dinikmati. Saudara, orang yang mau mengandalkan Tuhan, yang suka akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, yang suka merenungkan dengar firman Tuhan, baik melalui ibadah, baik melalui perenungan membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Intinya firman Tuhan bisa siang, bisa malam. Dikatakan bahwa dia disamakan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Padi atau bibit tanaman yang ditanam bukan enak. Dia tertekan, dia ada dalam kegelapan. Dia bersama-sama dengan hal-hal yang busuk, apakah itu cacing atau makhluk yang bangkai yang sudah ditanam. Ada dalam kegelapan, tetapi karena dalam dirinya ada prinsip hidup, dia mencari air bibit itu. Karena ada benih kehidupan di dalamnya, maka keluarlah akarnya. Karena sudah ciptakan benih kehidupan, keluarlah akarnya mencari di mana ada air. Dan semakin dia mau aktif akar ini dari benih ini mencari air, maka dia serap air itu, nutrisi dari tanah itu, dan membuat tumbuhlah pohon, carang, ranting, demikian seterusnya. Demikian juga untuk pohon yang besar. Kalau kita melihat misalnya pohon mangga atau rambutan ada bijinya, rambutan satu buah, satu bijinya, saudara. Demikian juga pohon. Dikatakan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi untuk bisa jadi manusia itu mau ditanam di tepi aliran air. Ada airnya. Yesus berkata, akulah air kehidupan. Dekat sama Tuhan, ya, ditanam. Dan kalau udah ditanam dekat air, tentu sekelilingnya ada kelembaban, ada tanaman. Dan kalau dia mau ditanam, mau diinjak, mau tidak melihat keindahan dunia, tetapi apa yang terjadi, walaupun kita ini diproses dalam hidup kita ini, merasa tertekan, tetapi tetap layani Tuhan. Apapun
apapun dalam hidup ini kalau mau berhasil mesti mau diproses, mau disembunyikan, tidak dipandang orang, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang mau memperhatikan. Tapi kalau saudara tetap ada di dalam trek jalan Tuhan, ketahuilah saudara satu kali nanti akan muncul dari kegelapan itu, tumbuh terang saudara yang kekasih. Bagaimana bisa bertumbuh? Akarnya harus mau merambat dari dalam diri kita ini. Mesti ada prinsip yang aktif mencari air itu. Kalau tidak ada keaktifan mencari air tanaman, bukan air yang mendatangi, air bisa saja lewat, bisa ada. Tapi kalau dari benih padi, benih jambu, mangga, apapun, kalau dari pohon itu sendiri tidak mau mengeluarkan akar, mencari di mana ada air, di mana ada zat-zat makanan, tidak ada gunanya. Biarpun Tuhan ada di tempat ini, tapi kalau kita tidak mencari dan tidak menikmati kasihnya, datang dekat sama Dia dan menikmati nutrisi daripada Tuhan, daripada firman Allah, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Jadi saudara yang kekasih, itu kalau kita mau maju, mau diberkati, mau berhasil itu dari diri kita. Amin. Amin. Boleh di tetangga kita orang berhasil semua, orang kaya, boleh. Tapi lihat dong mereka begitu aktif, begitu semangat. Kita hanya ingin mulai dari kita tanamkan akar, menjalar, mencari, bekerja. Jadi saudara tidak cukup hanya ibadah, berdoa, kita tidak ada berusaha mencari berkat itu pun dari Tuhan. Dekat dulu sama Tuhan dengan air, baru Tuhan kasih rezeki. Amin Bapak Ibu. Itu paling penting dalam hidup ini, saudara. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan pakai logika yang bertuhan itu. Jangan hanya pikiran kita sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada, bukan kepada properti saudara. Aku perlu ini, boleh-boleh. Ini boleh, dari sini nanti boleh dapat ini, dari sini boleh-boleh saja. Tapi taruh dulu harapan kepada Tuhan supaya jadi berkat. Utamakan Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon. Kembali dikatakan prinsip pohon ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia merambatkan akar-akarnya. Siapa ia? Manusia itu, pohon itu merambatkan akar-akarnya. Jadi pohon itu, benih itu yang berusaha merambatkan, mencari air. Jika juga kita sebagai orang Kristen boleh percaya sama Tuhan Yesus, tapi mana akarnya? Apakah kita merambatkan itu kepada air, kepada Tuhan? Semakin merambat akar itu, makin panjang akarnya, makin besar akarnya, semakin banyak nutrisi yang didapatkan dari tanah, semakin tinggi pohonnya, semakin banyak daunnya, semakin subur. Hasilnya nanti dia akan mengeluarkan buah-buah. Intinya adalah dia mau merambatkan akar-akarnya kepada Tuhan. Kuat yang bertuhan, rezeki datang. Tuhan kasih akal. Itu firman Tuhan. Kitab Mazmur dari awal sudah ingatkan seperti kita ini seperti pohon. Kalau nggak berguna, nggak berbuah kata Tuhan, seperti pohon ara, nggak berbuah, tebang, dibuang. Itu prinsip firman Tuhan. Dan kita juga kalau ada tanaman udah sekian lama daun terus, merusak rumah, tak ada apa-apanya, tebang. Itu prinsip hidup. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, merambatkan akar-akarnya.
ke tepi batang air. Dan ia tidak mengalami datangnya panas terik. Dia nggak rasa panas itu. Yang daunnya tetap hijau, tetap segar, hidupnya segar. Itu dari Tuhan kesegaran. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita merambatkan akar-akar kita, ya. Kita berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Jangan berakar dengan budaya. Boleh mengetahui budaya, tapi jangan berakar berdasarkan itu. Berdasarkan filsafat, berdasarkan ilmu pengetahuan. Sebab pengetahuan itu seperti pedang bermata dua, bisa untuk kebaikan, tapi bisa buat menghancurkan. AI bisa menjadi berkat, tetapi AI bisa menghancurkan manusia. Dengan AI sekarang bisa dimodifikasi, bisa direstruktur kembali, apapun. Bisa dilacak data pribadi. Tidak ada lagi orang yang namanya privacy dengan AI. Dengan tahu nama, dengan tahu KTP. Itu sebabnya negara-negara maju yang teknologinya maju disebarkan, datang ke negara-negara bodoh untuk mengambil data. Dan kalau sudah dapat data itu, diteliti data itu, populasi yang tua berapa, yang sakit ini. Sebab sekarang semua data sakit ketahuan, loh. Kita kalau mau berobat hanya kasih KTP, udah nomor ID-nya ketahuan, dibuka itu semua, dia ada sakit ini. Dengan data dijual, diketahui negara lain, data itu, oh ini, kita bisa hancurkan ini. Populasinya kan ada tempat tinggal, oh tempat tinggal, kota ini terbanyak, hancurkan melalui ini. Demikian juga uang kita bisa diambil, kita masukkan ke rekening, bisa. Itu bisa dikatakan tiba-tiba hilang semua data uang saudara karena ini, karena itu. Tapi data tagihan, utang cicilan tidak ada. Oh bisa. Itu AI. Semua. Katanya saudara, ini katanya Presiden Rusia kemanapun dia pergi, maaf kata, kalau dia pergi ke toilet tidak boleh, apa itu benar data ya, tidak boleh ketinggalan kotoran yang dia buang, apapun itu, mesti dibawa pulang. Sebab apa? Dari situ bisa orang ambil, diteliti penyakitnya apa yang dikonsumsi tiap hari, bisa ketahuan. Dan melalui itu bisa dicari kelebihannya, kekurangannya, bisa dibunuh melalui itu. Oh, ini kelebihannya. Sampai sebegitunya saudara soal data pribadi. Sekarang ini jangan buka-buka sebuah data pribadi saudara, merugikan nanti. Ya, bukan berarti makin maju makin enak, tidak saudara. Jadi kita jangan berpegang kepada hal itu. Selalu kita juga menjaga diri supaya Tuhan yang melindungi kita, saudara terkasih. Dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah, artinya selalu ada berkat. Tidak mengalami musim kering. Orang lain udah kering, nggak ada apa-apa, dia tidak. Orang lain sudah mulai layu daunnya, nggak ada lagi semangatnya, dia tidak mengalami. Itulah indahnya kita kalau yang bertuhan itu, dia akan menerima berkatnya pada musimnya. Pada musimnya. Apa artinya pada musimnya? Apa tiap hari ada musim? Halo? Tiap hari ada musim? Nggak ada. Tiap bulan ada musim? Belum tentu.
Ya. Kecuali bibit itu sudah dimodifikasi, sudah ada diperbaharui gennya, sehingga boleh kapan saja dia panen. Tidak ada istilah musimnya, nggak ada, kapanpun. Tapi firman Tuhan katakan yang sudah dimodifikasi ada side effect, bikin penyakit. Sehingga Tuhan Yesus katakan dinikmati pada musimnya baru yang sehat. Artinya saudara, ada waktunya kita dapat hasil itu. Amin. Ada waktunya. Marilah kita mau diproses untuk nantinya ada hasilnya. Bukankah tanaman itu ada waktunya untuk tumbuh? Enggak langsung. Oh, dapat aliran air, udah langsung ada hasilnya. Enggak. Itu makan waktu. Tapi teruslah kita mau ditanam. Teruslah kita merambatkan akar-akar kita kepada batang kayu. Terus lakukan. Dan tetaplah mau diproses bertumbuh. Tetap ada di tanah, diproses sedemikian rupa, tidak nyaman. Nanti akan menghasilkan yang kita inginkan sedang kasih. Jadi saudara, dimanapun saudara, prinsip hidup ini adalah proses. Waktu saudara bekerja, di situ ada proses. Amin. Amin. Ada proses di situ, ada penilaian, ada tantangan, ada tekanan, ada under pressure. Tetapi orang yang kuat adalah yang mau mendapat tekanan. Kalau mau kuat, mau mendapat tekanan dimanapun. Itu prinsip hidup. Dimanapun, yang tetap bertahan di tekanan, dia menjadi kuat untuk tekanan apapun. Seperti dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, pasti ada tekanan. Iya Pak ya? Kita pergi ke PT ini, ada tekanan di situ, ada proses. Jangan nanti tak kuat tekanan kita manja, tahan aku. Ini bukan tempatku, memang gak cocok, pindah ke tempat lain. Di sana ada tekanan. Lebih parah lebih. Kayaknya yang dulu lebih enak. Dah, desain. Aku mau balik kayak dulu. Terima lagi kira-kira enggak? Emangnya kamu aja. Pasti kata bos itu kan, emangnya kamu aja manusia di dunia ini. Darah harus kita mau diproses pertama untuk maju. Dan jangan pernah tinggalkan satu tempat sebelum ada tempat yang lebih baik yang siap untuk memproses saudara. Itu prinsip. Jangan pernah mau tercabut dari yang ada sebelum ada tempat yang lebih bagus. Satu tanaman kalau potnya memang sudah terlalu kecil, dia mesti memang dipindahkan. Kalau saudara makin pintar, makin ahli, dan perusahaan yang saudara ada, saudara tidak bisa lagi menampung kalian saudara mau bertahan terus itu, cari yang lebih besar. Sama seperti tanaman, kalau makin gede, potnya kan tetap, wadahnya kan tetap, tapi tanaman makin besar, bisa bertahan untuk berbuah. Dia harus rela pindah, tapi siap dengan wadah yang lebih besar. Tapi prinsipnya mau diproses oleh Tuhan. Amin, pemuda remaja. Amin. Harus tahan bantu, tak ada yang cengeng-cengeng. Kalau mau maju. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6 dan 7, tetaplah kamu berakar di dalam Dia. Walaupun saudara tidak menjadi orang yang sangat kaya diberkati, bahkan tinggal di mancanegara dimanapun, negara yang hebat, tetaplah berakar di dalam Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Tetap berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita nanti akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi prinsip itu saudara, kita sebagai biji, kita harus juga jadikan diri dari diri kita ini apa yang mau menjadi benih. Prinsipnya kita mau ditanam, kita mau melepaskan dari diri kita apa yang mau menjadi benih itu. Seorang petani
dari semua genggaman padi itu, dia harus siap melepaskan sebagian untuk ditanam. Dia tidak makan untuk dijadikan benih. Prinsip hidup untuk pengembangan berkat harus ada prinsip kita lepas dan kita tanamkan di tempat yang tepat. Apapun itu, baik dalam keuangan, dalam apapun, ada yang kita invest untuk nantinya akan Tuhan pakai menjadi berkat. Kata berkat itu ada dua pemakaiannya. Kalau manusia dengan manusia untuk memberkati, itu bahasa Ibraninya asal. Manusia bisa memberkati manusia. Bisa berkat itu macam-macam, apakah pengetahuan atau uang, materi atau apapun, apa doa, memberkati orang tua, memberkati anak, dan lain sebagainya, dan kasih. Itu sebabnya berkat itu penting. Dalam satu denominasi, kalau ada satu orang mau menjadi hamba Tuhan daripada anaknya, dia minta kepada orang tuanya mohon berkat untuk boleh mengikuti pendidikan. Ada kalanya pendidikan itu sudah mulai dialokasikan dari mulai SMP, SMA, terus di sekolah-sekolah seminari sampai nanti ke jenjang yang lebih tinggi dia disiapkan. Itu mohon berkat daripada orang tua. Tetapi setelah dia jadi seorang pelayan Tuhan, orang tuanya datang minta berkat dari anaknya. Jadi anaknya yang memberkati orang tua nomor satu sebelum dia memberkati jemaat. Berkat sama orang tuanya dia kasih, dia lepaskan saudara. Itu antara manusia dengan manusia bisa menjadi berkat. Mari bapak-bapak, ibu-ibu luangkan waktu memberkati dan jadilah berkat. Itu sebabnya pelajaran Alkitab doa Bapa kami, walaupun dunia mengatakan di doa hidupku namaku disebut, saking jarangnya bapak-bapak kedengaran berdoa, tak tercipta lagi. Di doa Bapakku, karena tidak dengar. Dua makan aja bapak syukur kalau mau. Jadi kumuan, tengok lagi suya. Bapak ini dulu berdoa. Si Anina ini mah. Siapa ya? Memalukan kadang-kadang, rupanya tidak hanya di gereja kayak gitu. Di pengumuman, dan herannya hampir di semua pengumuman kayak gitu. Kok dibilang, Bapak inilah. Kalau sekali dia mau, walaupun dia orang biasa, si tua mak, padahal bukan si tua. Artinya karena dia aja yang mau menjadi favorit. Karena sempat ada itu di sektor 1-2 ya. Kadang-kadang kita seperti itu, Bapak inilah. Ada lagi dibikin spesialisasinya, spesialis doa makan. Jangan seperti itu ya. Amin. Amin. Kalau udah doa makan, butuhlah. Coba kalau saudara jadi pemimpin pencucian, di rolling itu dulu yang berdoa itu. Amin. Amin. Halo, amin. Biar enggak itu aja. Itu ada berkatnya. Berarti kalau orang yang mendoakan itu, dia lebih hebat loh, karena dia memberkati. Dia lebih hebat, dia akan lebih diberkati karena dia memberkati, akan lebih diberkati. Itu prinsip. Karena dia melepaskan berkat, dia akan mendapatkan berkat. Diberkatilah orang yang memberkati. Bagi bapak-bapak yang mendengar, satu kali dapat tugas berdoa, maunya akulah disuruh berdoa. Amin. Berkat yang kedua
berkat dari Tuhan. Bahasa Ibraninya adalah barak. Dipinjam sama orang Arab, barak menjadi barokah. Berkah sama orang Indonesia. Bagi kita bahasa Indonesia, berkat itu dari kata barah, dari Tuhan. Tuhan berkati ya. Tetangga bilang semoga barokah, semoga berkah jadi berkah. Itu dari Tuhan. Jadi saudara, berkat itu datang dari Tuhan. Kalau kita mau memberikan apa sesuatu yang menjadi benih, yang menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu. Amin. 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 Jadilah berkat, sisihkan untuk menjadi benih apa saja. Mari kita bangkit berdiri. Yesus itu seperti air. Yesus berkata, akulah air kehidupan. Dan kita harus mau disirami oleh air itu. Dan semakin kita mendapatkan air yang cukup, kita akan hidup dan ternutrisi. Dia seperti air yang mengalir. Biarkan firman yang kita dengarkan itu mengubah kita. Berakarlah di dalam Tuhan. Dia seperti air yang mengalir. Dan pujian Bapak las rohatur Bapak pepedepan Bapak. Masuklah Tuhan.
kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami telah menyembah dan memuji Tuhan